kajian kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum itu kami ingatkan marilah jemaah sekalian untuk berniat iktikaf. Terima kasih. Bagian dari mukaddimah kitab ini kemarin kita sudah sampai kepada satu penajaman tentang bagaimana hidayah itu diperoleh. Jawabannya, hidayah itu diperoleh tidak dengan cara menunggu, tapi menjemput. Bagaimana menjemput hidayah? Hidayah dijemput dengan cara mengaktifkan potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Artinya untuk mampu belajar itu, untuk memahami yang namanya hidayah atau petunjuk Allah itu sendiri. Setelah kita memperoleh petunjuk itu dengan cara mengaktifkan potensi diri kita, diingatkan kepada kita semua bahwa untuk mencari hidayah itu bisa ilmu, itu bisa datangnya kemantapan hati, pemahaman terhadap apa yang menjadi tujuan dalam beribadah itu sendiri. Itu ada dua hal yang harus diwaspadai. Pertama adalah namanya hambatan. Hambatan itu sifatnya pasif dari dalam diri kita sendiri, yaitu ini umumnya kita punya rasa malas. Sering kita katakan banyak orang alasan untuk tidak jamaah, tapi tidak ada alasan untuk waktu subuh kecuali malas. Kalau zuhur, wah masih di kantor, asar masih dalam perjalanan pulang, maghrib masih belum mandi, masih belum makan, isya masih ada tamu, masih bertemu dengan anak-anak yang sehari ditinggal aktivitas keluar itu. Pertanyaannya, subuh? Tidak ada jawaban kecuali malas. Jadi malas itu merupakan hambatan yang sifatnya pasif dari diri kita sendiri. Yang kedua, rintangan. Nah, rintangan itu aktif. Kita itu sebenarnya semuanya bakat pinter, dari potensinya sama, tapi kesempatannya nggak sama. Ada kalanya anak, misalnya ini anak, orang tuanya banyak fasilitas, artinya dorongan kan, bukan rintangan. Tapi karena malas, maka tidak sukses dia. Sebaliknya yang rintangannya besar, tapi karena semangatnya kuat, rintangan itu bisa dilewati. Jadi dua hal ini jemaah sekalian yang merupakan hambatan, rintangan yang kita harus kenali, sehingga namanya hidayah itu tidak diperoleh setiap orang dengan cara yang atau berbeda-beda satu dengan yang lain. Setelah kita menjadi artinya mendapatkan hidayah dalam arti huda, petunjuk, atau mendapatkan ilmu, diingatkan bahwa ilmu itu, mengutip satu sabda Rasulullah SAW, Ghazali itu memang keterampilan atau keahliannya begitu merangkai kalimat dengan kalimat-kalimat hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran dalam satu irama. Mengutip, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda bahwa man izdad alaihi ilman, barang siapa padanya bertambah ilmu, walam yazdad hudan, tetapi tidak bertambah pengetahuan dan berubah kelakuan. Saya ulang, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak berubah pengetahuan dan kelakuannya. Kelakuan dan pengetahuan itu sesuatu yang sebangunnya. Orang yang berilmu itu seharusnya dia lebih tahu dan menjadi teladan untuk bagaimana kebaikan itu dipraktekkan. Saya bisa ambil contoh karena ini ngaji kita sendiri. Yai Muhyiddin misalnya, kita semua tahu beliau orang yang paling alim di antara kita. Ada sholat jamaah Pak didirikan di sini, beliau malah nyuci mobil misalnya. Wah, itu sesuatu hal yang paling serius. Menurut Al-Ghazali itu bahayanya orang alim. Dia lebih buruk dari apa yang dikhawatirkan Rasulullah dari bahaya Dajjal.
Karena orang alim kalau dia berbuat itu akan menjadi contoh. Ya, perbuatan tadi kan tidak sejalan ya dengan ilmunya. Ini sesuatu yang selalu beriringan. Menjadi ilmuwan, menjadi alim itu ada konsekuensi moral yang untuk kita harus ikuti. Itu yang kadang kemudian difahami secara agak menyimpang sebenarnya yang disebut muru'ah. Pantas tidak pantas. Tapi kadang sifatnya malah justru untuk hal yang sifatnya duniawi. Misalnya karena kita sudah keceluk, sudah dipanggil sebagai alim, kiai, akhirnya merasa tidak pantas. Neng mosok kiai neng pasar, mosok kiai itu guyonnya Pak Tadi. Kiai di Jawa Timur itu kan Yun Sewu ya Bu ya. Adatnya di sana kalau kiai itu istrinya lebih dari satu. Secara joke itu jawabannya gini, kenapa kiai istri lebih dari satu? Kalau mereka mengatakan, lah orang lain itu kan bisa melakukan apa saja. Sudah jadi hobi itu kan bisa goes, bisa badminton, bisa main olahraga, lari-lari. Lah kiai kan tidak bisa. Setiap hari harus ngaji, sarungan. Lah hiburannya cuma itu ya, masa tidak boleh? Hiburannya cuma kawin maksudnya. Itu orang-orang kiai Jawa Timur itu adatnya kalau kiai sudah mulai kiai besar, itu istri nggak boleh satu Bu. Kalau istrinya hanya satu itu tandanya belum besar ya, kekiaiannya. Kalau Jawa Tengah kan enggak. Ini kaitannya muru'ah. Muru'ah itu harga diri. Tapi kan itu atribut dunia. Padahal yang dimaksud Ghazali kalau mereka pada mengaji kitab ini, karena perlu diketahui kitab ini merupakan sebuah pelajaran mata kuliah wajib semacam itu. Seorang sebelum dia masuk di dalam kelas Brahmana, sebutlah kalau itu ada kelas sebagai ulama, punya organisasi mentereng namanya majelis ulama yang bisa keluarkan fatwa halal haram itu, dia paham mengenai etika kealiman itu yang diajarkan Ghazali ini. Jadi kalau ada seorang yang katakanlah ustadz dan cukup kondang, punya nama, tapi menurut panjenengan itu kurang tawadhu, sindir aja. Yai, Gus atau ustadz, apakah pernah ngaji Bidayatul Hidayah? Ustadz yang menarik tarif, apakah pernah ngaji Bidayah? Jadi setengah diharamkan sebenarnya menerima honor dari ngajar agama itu. Tapi paling kurang akhirnya begini. Memang dilarang meminta, tapi tidak dilarang menerima. Saya tidak meminta. Ya masalahnya kan begini, orang kan tanya misalnya, akan menghadirkan seorang mubalik kondang yang dari Bojonegoro itu, yang lucu itu. Panjenengan lebih tahu. Itu tidak mungkin kan kita tidak tanya-tanya berapa itu salam tempelnya. Kan tidak mungkin tidak tanya iya. Berapa? Kalau mendatangkan itu ya berapa? Besar itu. Dan pernah ya ini kan kemarin di bab awal itu sudah sangat diperingatkan. Kalau mencari ilmu agama untuk tujuan dunia itu adalah bagian dari keruntuhan agama dia. Ya ini, jadi tuntutan etis bagi seorang yang alim. Alim itu akhirnya kita semua ini juga ya. Status keulamaan itu kan fenomena yang sifatnya sosial. Kealiman itu sebenarnya lebih dalam rangka membekali diri kita untuk bisa mendapatkan pencerahan hidayah yang merupakan petunjuk Allah itu, yang dalam bahasan-bahasan ini saya memahami kaitannya nanti terhadap kisah, pernah ingat itu tentang Fudail bin Iyad. Cari tuh Fudail bin Iyad, Pak. Ya, Fudail bin Iyad. Sejak riwayat hidupnya seperti apa? Fudail bin Iyad ini seorang ahli hadis, Pak. Sebelumnya dia seorang penjahat. Ya kayak kita punya Sunan Kalijogo ya. Ada seorang yang punya latar belakang yang tidak baik waktu mudanya, bisa jadi ulama. Bahkan potensi untuk menjadi ulama karena dia tobatnya itu serius, itu besar. Itu saya ingin mengatakan bahwa yang namanya hudan atau petunjuk itu sudah selesai. Yaitu Quran itu sendiri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, ya kan? Ya sebagai petunjuk bagi manusia. Manakala zaman gini
masih ada yang mengatakan belum dapat petunjuk. Enggak keliru lah. Quran sudah selesai diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Sudah aku sempurnakan bagimu dinakum. Artinya yang hudan tadi ini, petunjuk agama itu sudah selesai. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela Islam itu sebagai jalan petunjuk bagimu. Sudah selesai kan? Tinggal kita kemudian mengaktifkan itu tadi, potensi diri kita untuk berada mengikuti jalan petunjuk itu. Baik, itu adalah makalah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, hal-hal yang terkait dengan etik atau standar etik setelah kita menjadi alim, itu adalah mengamalkan, menjadi teladan bagi sesama. Sambil kemudian mengutip beliau itu hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Sebelum itu ada ajaran doanya ya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah. Ini sedahsyatnya siksa nanti di hari kiamat, yaitu alimun lam yanfa'ullahu bi ulumihi, orang alim tapi tidak manfaat ilmunya. Ibu-ibu rajin kursus bikin kue tapi tidak pernah bikin kue. Terus pekerjaannya itu ngeritik aja tuh orang yang tukang bikin kue. Kalau ada kue dibawa ke masjid, kurang ini, tapi tidak pernah dia memberikan contohnya, termasuk seperti itu berlaku. Jadi kita memberikan komen ilmu itu, kemarin kan ada sisi yang menjadi harus, sisi berat dari ilmu itu kan menjadi tahu. Kalau tahu itu artinya kita mengetahui pula kekurangan orang lain. Di situ itu akhirnya akhlak harus dihadirkan. Jadi saya ulang, asadul adzabi yaumal qiyamah, dahsyatnya siksaan bagi orang nanti di hari kiamat adalah alimun, orang berilmu yang tadi mencari hidayah, mencari petunjuk, mencari ilmu, lam yanfa'hullahu biulumihi, tapi Allah tidak berikan padanya kemanfaatan atas ilmunya itu. Ini agak serius ini di era kita ini. Ya. Banyak profesor itu mubazir menurut saya, Pak. Saya itu pernah bekerja di lah iya. Jadi bahkan kritiknya di antara kita profesor, orang itu kalau masih S1, S2 itu semangatnya luar biasa. Tapi kalau sudah S3, sudah profesor itu berakhir prestasi dalam rangka mencari itu tadi, ilmu tadi. Saya pernah bekerja setahun sponsor oleh Asian Development Bank sebagai masuk membantu Widya Iswara, para pengajar dalam pekerjaan pertanian, Pak, di Balai Penelitian Pertanian. Saya cuma heran, ini semuanya orang ahli, Pak, ahli, tapi juga tidak ada itu sesuatu yang lebih konkret. Orang yang barangkali ya dia tidak punya bekal, petani kecil yang dia harus hidup dengan itu, menanam, tidak pernah dapat bimbingan yang bersifat ilmu itu tadi. Ini tantangannya. Jadi pedoman etik seorang yang berilmu, dia harus mengambil peran menjadi teladan dalam perubahan yang lebih baik. Dalam hal agama juga menjadi peran, menjadi teladan dalam hal mendorong semua orang mencapai peringkat itu, bukan menjadi mendorong orang keluar. Menjadi seolah-olah agama ini menjadi perkara yang sulit gitu ya. Agama ini mudah sekali, tapi tidak. Agama ini mudah, gampang. Yang nggak boleh itu gampang nih. Agama ini gampang nih sih nggak oleh. Gampang nih itu artinya menjadi menyepelekan. Tapi membuat sulit itu juga nggak boleh. Keteladanan itu, karena diancam orang yang kemudian mencari petunjuk, setelah dapat petunjuk malah tidak berguna.
Itu bukan etika yang ingin ditegakkan dalam agama ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari memiliki ilmu yang tidak berguna. Ibu-ibu ini semua kuliahan juga kan, tapi akhirnya berakhir di kasur, sumur, apalagi dapur, sumur, kasur, tebah-tebah, korah-korah, mari ngono lumah-lumah. Ya itu kan artinya peran domestik yang akhirnya agak mubazir, kuliahan macam-macam. Jadi ini menjadi tantangan untuk bagaimana mengambil peran domestik maupun sosial untuk mengamalkan ilmu. Cara mengamalkan ilmu itu di Indonesia itu luar biasa. Tahun 80-an ya, Pak Amin baru pulang, kita masih Pak Tommy masih baru bukaan Budi Mulia 84 ya. Saya masih ingat beliau ceritain, surga itu Pak kelihatannya lebih dekat dari Indonesia dibanding dari Arabia maupun Amerika. Saya ulang, surga itu kelihatannya lebih dekat dari Indonesia. Artinya masuk surga itu lebih mudah dari Indonesia dibanding dari kalau kita tinggal di Amerika atau di Arabia. Karena unsur amal ilmu ini. Kalau di Amerika panjenengan amal ilmu kan dari dua, ilmu diajarkan, harta diinfakkan, dibagi dalam rangka untuk kepentingan ya ini tadi memobilisasi harta untuk dalam rangka kemakmuran Ramadan, semangat sedekah. Kalau kita tinggal di Arab, mau ngajar tanya atuk, sulit Pak. Semua orang udah pinter ngaji. Kita di sini bisa apa huruf hijaiyah hanya bisa jadi ustaz. Mudah sekali di sini ustaz. Gitu. Pokoknya ngajarnya udah ustaz. Kalau standarnya kita misalnya panggil ustaz atau syekh, budak dulu Pak itu. Enggak apa-apa, ini juga sama aja. Sulit jadi kita punya ilmu yang kalau tidak banyak itu tidak bisa ngajar kalau kita tinggal di Arab. Tidak boleh sembarang. Yang kedua, kalau di sana itu ada sisa masak lebih bumi di Arab, sulit bagi rumahnya kotak-kotak kayak gitu. Gimana itu cari pintunya untuk nganter? Bu, ini saya kemarin masak lebih banyak, ini kuahnya masih, mohon maaf ya, dagingnya sudah tinggal renang. Yang banyak kayak kolam renang kasih kuah, tidak bisa di sana. Oleh karena itu ketika kita lihat bagaimana mengamalkan di sana, kalau kita ke sana banyak orang itu berombongan Pak Bara, berempat itu kakak beradik, yang lain menyiapkan makanan itu digelar, yang lain mencari tangkepan orang yang mau menerima sedekah itu. Kalau kita mau menghadiri undangan dia matur suwun Pak, makasih. Jadi di sana orang ditangkap. Pak Rizky tanya yang baru datangnya untuk mau menerima sedekahnya. Kalau di sini ya Allah yang nunggu sedekah tanya ibu-ibu dari kampung. Udah datang sedekahnya masih kurang Pak Bandi ya. Masih berapa hari tadi kosong. Ini. Jadi Indonesia lebih dekat surganya ke surga daripada Mekah. Mari kita ekstrim. Kata Pak Amin tadi. Bagaimana kalau di Amerika? Itu juga sulit ya. Di Amerika itu kan hidup gaya masyarakatnya itu memiliki budaya individual. Jadi di sana itu mau ngajak orang untuk ibadah, mengenalkan Allah saja sulit Pak. Masa Mas Bara mau dakwah sama Dolly Parton? Nggak bisa rasanya. Mau ngomong sama artis-artis Hollywood ini. Panjenengan, nanti surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa? Rumah saya itu ada sungai madu, ada sungai susu. Tidak ayu Pak. Bercerita tentang kemegahan itu. Mau kekayaan sudah melampaui. Terus di sana berderma, tidak bisa itu Pak. Semuanya harus mengikuti aturan-aturan yang rumit untuk sekedar berbagi. Di sini itu punya ilmu sedikit aja udah bisa bagi. Saya berkali-kali dipanggil ustadz, ya Allah. Ya itu kan saya diam aja, masa berbantah. Ya silahkan loh, yang penting saya tidak minta seperti itu. Apalah panggilan sebuah nama. Pak Agus kemarin itu datang ke sebuah masjid fenomenal di Jogja itu. Ternyata masjid didatangi sudah ganti nama Bu.
Masjid itu ganti nama ya. Yang Masjid Muslim United itu ternyata tidak ada sekarang. Berganti nama menjadi apa Pak Agus? Real Madrid. Loh kok MU kemarin, sekarang ini ya Allah, ini anak muda itu udah luar biasa. Ini ya, saya lanjutkan. Jadi kita berdoa kepada Allah setiap saat ini menjadi doa kita. Tolong ingatkan ya, 551 ya Pak. Ya, pokoknya 51 ini kan kayak permainan basket Bu ya. Tidak penting berapa itu skornya, yang penting kalau waktunya selesai ya berhenti di situ. Bukan, ini kayak basket kayak sepak bola. Bukan kayak volley Pak. Kayak volley sewengi ra iso memenangkan game ndak mari. Kita berhenti aja kalau sudah waktunya. Jadi berdoa, kami ulang, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari memperoleh atau mendapat ilmu yang enggak manfaat. Ilmu yang enggak manfaat itu malah jadi beban. Sama juga seperti harta yang enggak manfaat, sama seperti umur yang enggak manfaat, sama seperti kesehatan yang enggak manfaat. Umur, sehat, harta yang manfaat itu yang apa? Yang lillahi rabbil alamin itu. Bukankah dari awal kita semuanya satu tujuan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Itu polanya itu. Kalau kita punya harta ditumpuk, manfaat apa enggak? Manfaat harta itu setelah dipakai. Panjenengan punya banyak baju, yang dipakai satu kan. Terus kemudian selalu beli baju untuk apa? Panjenengan bukan artis fashion show. Tiap ada orang jualan panci, beli Pak. Iya bagus. Di rumahnya banyak panci, padahal panjenengan bukan pengusaha catering. Iya, yalah koreksi aja. Daripada semuanya ini memberati hisab kita itu akan menjadi masalah itu. Ya, jadi itu sama min ilmin la yanfa. Jadi jangan pernah berdoa menjadi kaya sebelum panjenengan dermawan. Itu masalah itu. Dermawan dulu baru kaya. Alim dulu, rajin banyak amal baru cari ilmu. Tidak boleh intinya itu memubazirkan karunia Allah. Yang paling serius itu waktu. Waktu itu kita terus bergerak dan kita tidak ikut mengendalikannya, tapi kita sering menyia-nyiakannya. Lanjut, waqal bin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu ya macam-macam lah, pemahamannya terserah. Khusyuk itu fokus boleh. Khusyuk itu on the right path, on the right man on the right place. Jadi hanya tepat sasaran, tepat guna manfaatnya itu. Jadi itu khusyuk juga. Kalau waktunya guyon ya guyon, waktu ya empan papan itu bisa juga. Jadi waktu sholat jangan masak, waktu masak ya masak saja gitu. Artinya waktu sholat kalian masak, mulai dari Allahu Akbar, waduh kurang apa bumbunya. Sering loh kita itu sholat ya Bu ya, tapi aktivitasnya bukan sholat, hatinya maksudnya, sehingga lupa jumlah bilangan rakaatnya. Itu artinya tandanya tidak khusyuk. Maka kunci hati kita untuk khusyuk selalu tarik. Jadi yang namanya khusyuk di sholat, besok ya Muhyiddin mungkin bisa mengembangkan ini, bukan hilang kesadaran, bukan, tetap sadar, tapi selalu bisa menarik kembali bahwa ini masih sholat, bukan menjadi wong kita masih hidup kok belum mati kok. Itu kan gambaran mengenai urip mati sak jroning urip. Seperti orang mati secara syar'i, tapi jane seurip. Maksudnya mati diceluk ra krungu. Waktu sholat kan teman-teman misalnya pada berbagi hadiah panjenengan kan, waduh sholat ibadah enggak. Artinya kaya wong mati. Tapi kesadaran masih ada. Yang enggak boleh itu misalnya pas sholat ada anak jatuh Bu, tabrakan, duel. Ya udah krungu tabrakan, ya biar aja kita sholat kok. Yang jadi masalah lalu ada yang nangis, waduh jadi perkara. Enek sing bocah lara kita, itu mboke teko. Terus mengikuti perkara yang di sana seolah-olah kita menjadi penonton, padahal kita sholat, itulah yang
kita keseret pada suatu situasi yang merusak sholat. Jadi wa qalbin la yakhsha. Jadi lokasi khusyuk itu di hati. Hati itu dalam pengertian bukan faali ya. Kalau faali hati ini heart itu ya, liver. Jadi hati dalam pengertian apa ini? Kolbu itu hati dalam pengertian kesadaran nurani ya. Hati itu kesadaran nurani yang aktif sepanjang waktu. Ketika tidur pun hati aktif yang bersifat nurani. Bahkan satu hadis disebutkan Rasulullah itu tidak tidur, Pak. Fisiknya tidur, tetapi hatinya itu mengelana. Mendapatkan ini pengalaman-pengalaman yang mungkin metafisika, kajian-kajian psikologi yang di atasnya apa ini yang Freud itu lupa saya. Jadi hati itu tidak pernah berhenti. Dia tidak mati. Dalam pengertian hati itu adalah diri kita. Diri kita. Seringlah barangkali merenung. Saya itu siapa? Kok moro-moro wis umur 40? Kok umur-umur setek? Terus kemudian nanti apa yang harus saya lakukan? Apa bedanya dengan makhluk Allah yang lain? Kalau hidup kita itu cuma mangan turu, tidak lebih berarti mangan turu kawin. Itu binatang. Kambing juga begitu, ayam juga begitu. Makanya kita ditahan untuk supaya tidak makan dengan melalui syariat puasa ini untuk agar kita menjadi sadar bahwa kita itu bukan hewan. Jadi mingkol bin layakhsa yang suka membuat kita itu sedih, hidup sudah berkelimpahan materi tapi masih merasa kurang. Ya. Banyak sudah memiliki rumah, punya semua, bahkan kalau kita evaluasi apa yang kita dapat itu di atas ekspektasi, di atas harapan. Nitik mbiyen cah desa ya, Mas ya. Ya Pak Bara, wong desa urip ning kono sik cilik ora kenal sepatu lho. Saiki kok iso dasian barang jane di atas ekspektasi. Pak Ahmad itu tidak pernah dicita-citakan malah manggon ning kutha. Aduse jane kudune sik ning kali. Misalnya gitu. Ini kan harus sesuatu hal yang sudah lebih dari apa yang kita cita-citakan. Tapi masih terus merasa ada yang kurang. Berarti kurang budaya kemiskinan itu tamak itu bersifat hati yang kotor. Bisa sebagai contoh Pak Deden mungkin masih ingat. Ini sampai sekarang belum berubah. Ketamaan itu sangat nyata ditampilkan ketika umat Islam Indonesia umumnya itu pergi haji atau umroh terutama. Kalau haji kan tidak ada yang direbut Pak, umroh. Dari setiap kafilah rombongan-rombongan berangkat, mereka memberikan kesaksian yang sama bahwa kita itu tamak. Maksudnya kalau makan itu royoan. Kok jangankan umroh, kalau ada pesta manten, yang itu yang orang-orang bajunya bagus numpak mobil ya. Semua meja didatangi. Apakah semuanya dimakan? Bu. Habis itu dimakan, pindah meja sini, pindah sana, ngobrol, lemangan, gak mari-mari. Padahal yang kita butuhkan cuma sekedar kenyang. Orang umroh itu nggawa jeruk, nggawa apa, nggawa roti. Pada musim dingin, Pak, roti-roti tawar itu pada dibawa ke kamar, Pak. Akhirnya menjadi roti yang keras itu. Asalnya lembek, Pak. Karena udaranya kering, baju basah aja dijemur kamar mandi kering. Roti jadi kering kabeh diguai. Itulah gambaran mengenai hati yang tidak khusyuk. Hati yang aluamah dalam bahasa Jawa, hati yang tidak pernah selesai untuk akhirnya berpindah dari mencari pada titik tertentu berbalik menjadi mensyukuri. Hati yang rangsang itu kita mohon perlindungan Allah. Lanjut. La yukhsyu amala la yarfa'un. Jadi hati yang tidak khusyuk dan amal yang tidak diterima. Wa du'a wa la yusma'u, dan doa yang tidak didengar. Wangkoli sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ghazali menukil apa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marartu lailata asra, aku berjalan waktu malam Isra
Kemudian Nabi mengatakan bi aqwamin tuqridu sifahum, ketemu dengan sebuah kaum yang mulutnya itu gunting mulutnya itu sebuah penggambarannya. Bima qaridha min nar, dari gunting yang membara itu dari api neraka. Gambarkan aja serem sekali ya. Guntingnya itu mulutnya digunting dengan gunting yang ngangah gitu. Fakultum, maka aku Rasulullah bertanya, man antum? Siapa sampean semua ini? Qalu, mereka yang mengalami siksaan seperti itu, dia mengatakan kunna na'muru bil khair. Kami adalah orang-orang yang ceriwis mengajak kebaikan. Penggane omongnya mau balik kali ya, ngajak kebaikan. Wala naktihi, tapi saya sendiri tidak melakukan. Ini sama seperti apa ini? Kernek bis ya Pak, yang di terminal itu. Semarang. Tapi dia sendiri tidak ya, dia sendiri tidak budal. Ayo sholat. Dia sendiri akhirnya enggak sholat. Makanya karena itu enggak mungkin saya bayangkan Pak Bardi Mariadan terus kemudian dek neng kono itu nyapu. Itu loh. Makanya ini konkret sekali. Antara ilmu dan amal itu berhimpit. Manakala tidak wajar, oleh karena itu orang yang hanya berilmu, hanya bisa ngomong tapi dia tidak, namanya jarkoni ya Pak ya. Iso ujar enggak iso nglakoni. Ini bukan berarti ini larangan untuk ngajak. Lumayan ngajak, ngelakoni bareng-bareng. Oleh karena itu selalu ada etika ini kan, khotib pada mengatakan kami mengajak diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian. Maksudnya supaya tidak terkena kaul ini. Jangan-jangan memang orang punya kekurangannya. Kalau ngomongnya sudah baik, saya kira berarti tinggal selangkah. Hemat saya begitu. Kalau saya ditanya pendapat saya pribadi, tidak apa-apalah ngomong yang baik. Kan tinggal selangkah untuk berbuat baik. Jangan ngomong baik tidak berani karena wedi ini. Sama seperti orang takut berbuat. Yang orang yang tahu itu loh Pak, tidak mau berbuat, tidak mengambil peran. Sehingga yang mengambil peran orang yang nggak tahu, ya malah luwih cilaka toh. Oleh karena itu, ini belajar Pak Ahmad. Ya, Pak Andre, belajar berbuat supaya kita bisa seperti itu. Yai Muhyiddin kemarin bukan menghalangi panjenengan untuk tidak berani tampil untuk menjadi imam. Panjenengan semua dijadikan imam, dipilih. Jadi insya Allah berani itu ya. Saya tutup sampai di sini. Wa qalbin la yakhsha. Mari kita evaluasi diri kita sendiri. Hati kita tundukkan dalam rangka karena pengetahuan kita cukup, dan kemudian kita segera berhenti dari mencari menjadi mensyukuri. Kalau mencari itu mengumpul ilmu, harta, bersyukur itu berbagi. Kalau ilmu ya diamalkan dengan diajarkan, dengan diamalkan sendiri, harta juga demikian. Jadi oleh karena itu kita mengetahui di masyarakat Jawa ini namanya syukuran, ini mesti mangan, udah bergeser. Oh ini acara apa syukuran, ini mesti mangan Pak. Artinya ya itu tadi, tidak enak syukuran kemudian beredar kota amal, tidak ono. Jadi setelah dikumpul dibagi-bagi. Disitulah poin kita untuk mendulang kebaikan-kebaikan. Insya Allah yang sudah mendapat file PDF-nya silahkan baca. Pertanyaan saya tolong, ini berarti besok pagi lagi ya ketemu, nanti sore tidak. Pertanyaannya, mengapa kita melakukan ibadah? Mengapa kita harus beribadah? Untuk apa? Sholat, puasa, haji, berbagi, tadi sedekah. Ngopo sih dadak kudu ngono? Tolong direnungkan, nanti besok pagi kita diskusikan. Untuk apa? Apakah panjenengan mendapatkan bukti nyata orang yang sholat itu uripe luwih penak dibanding yang lain? Banyak orang menulis sholat itu manfaatnya banyak karena panjenengan nek sholat itu badannya sehat.
dan seterusnya, akhirnya membuat uraian-uraian teori-teori sholat menyehatkan. Jadi sholat untuk sehat dan seterusnya dan sebagainya. Silahkan kembangkan idenya nanti atau besok lagi kita diskusikan perkara itu. Karena panjenengan sudah ada file PDF kan. Sampun Bu, maksud saya sudah mendapatnya. Tolong. Jadi saya hanya membantu panjenengan untuk mendiskusikannya. Jadi buat ini tidak menjadi diskusi yang sifatnya searah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sore tidak ada Bu. Nanti sore acara anak-anak. Waktunya dibagi-bagi.